Jadi setiap waktu kita itu merujuk kepada sebuah tujuan akhir. Nah, kira-kira gitu. Ya. Jadi ketika kita di 2009 ada pemilu, 2014, 2019, ini nanti 2024. Itu bukan semata-mata melihat etapa 5 tahun terakhir. Ya. Ini adalah sebuah garis panjang menuju keadilan sosial. Ya. Kan cita-citanya itu. Jadi ketika setiap etapa selalu muncul hal-hal yang harus diteruskan, ada hal yang harus dikoreksi, lalu ada hal yang harus dihentikan, dan ada hal baru yang di bawah. Selalu 4 itu. Jadi kalau IKN tadi yang diapakan? Saya termasuk Refli ini kita kerjakan di Jakarta itu. Termasuk ketika kita mulai bertugas, lihat apa yang kemarin sudah dilakukan. Lalu dikaji mana yang harus dikerjakan, mana harus dikoreksi, mana harus ditambahkan, mana yang tidak perlu diteruskan lagi. PKS, PKB, Nasdem bakal gabung Kim Plus, yaitu akan kita bahas sekarang. Tapi kalau bergabung dan masuk ke rezimnya Prabowo, maka tentu kualitas demokrasi kita akan turun. Akan terjadi penyempitan kompetensi, akan terjadi pengabaian suara rakyat, dan kompromi jahat. Minimal 4 poin ini yang disampaikan oleh sahabat saya, guru saya, Ahmad Nur Hidayat. Nanti kita lihat bagaimana analisanya yang dikeluarkan ANH. Nah, tapi sebelum masuk pada analisa menarik ini, kita ingin gambarkan dulu bagaimana situasi update di malam hari ini. Kita lihat ya. Nah, Idrus Marham bocorkan 3 partai yang bakal gabung Kim Plus. Kita simak. Ketua Dewan Pembina Bapilu Partai Golkar Idrus Marham membocorkan partai-partai yang nantinya bakal bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Kali lagi ada Nasdem, ada PKB. Dan khusus untuk pilkada akhir-akhir ini juga berkembang ada dari PKS. Ini versi Idrus Marham dari Golkar ya. Belum ada statement resmi dari PKS. Bahkan ada bantahan kalau terkait dengan pilkada Jakarta. Nanti kita lihat. Jadi yang dimasukkan di sini adalah Kim Plus, ujar Idrus Marham di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis kemarin. Dari awal Pak Prabowo sudah mengajak kepada seluruh pimpinan partai-partai politik agar supaya bersama-sama membangun Indonesia dengan asas kekeluargaan dan gotong royong. Kendati demikian, ketiga partai tersebut belum resmi bergabung, karena itu masih menggunakan nama Kim Plus. Kalau sudah resmi bergabung berarti Kim saja tanpa plus. Atau kita akan lihat ini dari Idrus Marham ya. Jadi dinyatakan PKS, minimal PKB, Nasdem sudah dianggap gabung oleh Idrus Marham, tinggal PKS. Katanya begitu. Benarkah? Nanti kita simak satu-satu. Dari Nasdem, soal diajak gabung Kim Plus, Nasdem masih tunggu hasil lobi Anies ke partai lain. Nah loh, beda ini. Ini dari Bestari Barus ya. Partai Nasdem dipastikan sampai saat ini masih konsisten mendukung Anies pada Pilgub 2024. Iyalah, kan Nasdem itu sudah naik elektabilitasnya berkat mendukung Anies Baswedan. Ayo dong konsistensinya. Meski demikian, kepastian apakah Partai Besutan Surya Paloh ini akan mendaftarkan Anies ke KPU sebagai calon gubernur masih menunggu tambahan dukungan partai lain. Kok masih nunggu? Kan sudah ada itu. PKS, Nasdem sebenarnya sudah cukup. Tapi kalau Nasdem dan PKB mau gabung ke Kim, sebenarnya pilihan lain masih ada PDIP. Mengingat Nasdem harus berkoalisi dengan partai lain. Oke, ini sih alasan klasik lah ya. Menunggu hasil lobby Bung Anies ke parpol-parpol. Jelas politikus senior Nasdem Bestari Barus. Ini saat ditanya apakah pendukung Prabowo Gibran ini akan membangun poros besar di Jakarta. Dia sendiri sebetulnya mewanti-wanti terkait wacana koalisi Kim Plus yang dinilai mengarah pada pemunculan pasangan calon tunggal. Nanti kalau calon tunggal lawannya ada kota kosong. Sudah kita bahas tadi siang ya. Silakan masuk ke channel Saiful Zaman. Menurutnya rakyat akan memilih kota kosong kalau memang hanya ada satu paslon. Bahkan kota kosong juga kemungkinan akan menang kalau digelar pemilihan ulang pada pemilu berikutnya. Mengingat pasangan calon tunggal baru dinyatakan menang kalau memperoleh suara lebih dari 50% dari suara sah. Hati-hati melawan kota kosong. Nah, jadi Nasdem sudah agak membantah ini. Kita lihat dalam 1-2 hari ini. Ada lagi nih.
Ini dari PKS. Tanggapi isu penjagalan Anies, PKS pastikan masih usung wacana Anies Sohibul Iman di Pilkada Jakarta. Pak Anies harusnya masuk partai. Mau nangka harus siap kena pulut. Ngurus partai dengan ratusan ribu anggota tidak mudah. Wajar kalau prioritaskan kader partai. Iya betul, kita dalam beberapa pembahasan menyampaikan satu sisi lain bagaimana munculnya nama Anies Baswedan. Ini menggambarkan kegagalan pengkaderan di partai politik. Iya dong, harusnya kan yang moncer-moncer itu orang-orang dari partai politik, bukan yang non partai politik. Sama juga ketika munculnya baru 2 hari langsung jadi ketum partai, kan di mana proses pengkaderannya? Kembali lagi dulu ke sini ya. DPW PKS Jakarta meyakini Bacagub Jakarta Anies Baswedan akan memenangkan pilkada pada November 2024 mendatang. Amin. Kita aminkan. Sekalipun partai dari Koalisi Indonesia Maju yang mendukung rival politik Anies akan membentuk Kim Plus. Kami berharap begitu ya, karena realistis saja ya. Kan kami partai-partai melihat bahwa elektabilitas, siapa bisa lawan Anies secara elektabilitas? Saya kira belum ada yang bisa sebanding dengan beliau. Jadi kalau Anies batal nyagup, maka ini bencana demokrasi. Bagaimana mungkin orang yang elektabilitasnya tertinggi tidak bisa nyalon? Artinya ada kompromi jahat di belakang sana, kan begitu. Karena itulah Ajis mengajak koleganya dari partai lain ikut bergabung dalam koalisi yang sama demi memenangkan Anies kembali pada pilkada. PKS ingin mengulang kemenangan Anies seperti pilkada 2017 lalu. Kami mengajak nih semua partai, sudah deh gabung saja sama koalisi kami biar Anies Sohibul Iman bisa manggung bersama di Jakarta. Kita sama-sama kelola Jakarta dengan lebih baik ke depan. Begitu kan? Bersatu semuanya. Lebih enak begitu buat kita semua. Dia lalu menyarankan kepada calon mitra agar tidak perlu berebut kursi Bacawagub. Sebagai partai peraih kursi terbanyak hingga 18 pada pileg kemarin, PKS memiliki hak untuk menempatkan kadernya dalam jabatan tersebut. Banyak orang yang kemudian menyayangkan ya, PKS jangan ini dong, gitu ya, jangan gede rasa apa segala macam. Tapi kan memang fakta realitasnya PKS kursi terbesar, jadi wajar saja gitu barangkali ya maksudnya. Nggak usah perebutan, kan paling besar suaranya PKS. Sudahlah, percayakan sajalah sama PKS. Nanti PKS yang bagi-bagi. Bagi-bagi apa nih maksudnya? Dalam kesempatan itu, Ajis juga belum mengaku komposisi Kim Plus yang dimaksud petinggi Gerindra Sufmi Dasko. Ajis ogah berandai-andai terkait koalisi tersebut, karena belum tentu koalisi gemuk itu dibentuk untuk menghalau Anies, tetapi malah mendukungnya. Nah ini yang menarik, karena kita lihat, sudah semakin ada kedekatan lagi antara Prabowo dengan Anies Baswedan. Jadi jangan-jangan Kim Plus itu akan mendukung Anies juga gitu. Selain Ridwan Kamil. Kan kita lihat misalkan di Banten, itu Golkar dengan PDIP, yang lain berkubu. Artinya Kim ini tidak solid juga sebetulnya. Gitu. Jangan berasumsi dulu lah. Nanti kami akan melawan Anies. Belum tentu. Bisa jadi koalisi gemuk itu kan mendukung Pak Anies. Walaupun kemungkinannya sangat-sangat kecil ya, sangat-sangat tipis. Dan kita akan menunggu 1-2 hari ini siapa yang akan dicalonkan oleh Kim Plus itu.